Sahabat hikmah di balik kisah, sidang lanjutan Gaga Muhammad yang menyebabkan mendiang Laura Anna lumpuh kembali digelar pada tanggal 4 Januari di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tuntutan jaksa pada sidang tersebut memicu emosi warganet. Terdakwa Gaga Muhammad dituntut jaksa dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah. Sejak awal Gaga Muhammad didakwa pasal 310 ayat 3 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam persidangan, jaksa menuturkan Gaga Muhammad dinilai sopan selama proses jalannya persidangan. Tak hanya itu, jaksa juga menilai selebgram yang bernama asli Gaung Sabda Alam Muhammad ini masih muda dan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan. Majelis hakim menilai Gaga terbukti secara sah dan meyakinkan telah lalai dalam berkendara, sehingga alami kecelakaan yang menyebabkan Laura Anna lumpuh dan kini telah meninggal dunia. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alek Adam Faisal, membenarkan adanya pengajuan sidang banding dari pihak Gaga Muhammad. Netizen menyambut hangat dan mengatakan akan ikut menandatangani petisi yang menuntut agar Gaga Muhammad diberikan hukuman yang lebih berat. Sudah ada sekitar 50.000 yang menandatangani petisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kita jumpa lagi ya sahabat hikmah. Tentu saja kali ini bersama saya Rahma Hayudingdia dan sudah ada Ustadz Das Abdul Latif. Nah, tadi kita sudah melihat sebuah tayangan. Ini sebetulnya ramai banget Ustadz, dibahas sama netizen terutama. Yang disorot adalah kenapa kok sering amat ya gara-gara dianggap kooperatif, berlaku sopan, kemudian akhirnya hukuman yang diterima oleh terdakwa itu jadi lebih ringan. Nah, kalau dalam pandangan Islam ini seperti apa Ustaz? Dia mendapatkan keringanan hukuman karena satu dan lain hal atau pertimbangan yang seperti itu. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kerusuhan dalam sebuah sepak bola itu biasanya pemicunya juri tidak adil. Ketika mestinya dikasih kartu merah tapi tidak dikasih kartu merah, biasanya permainan akan berakhir dengan kerusuhan. Bahkan pernah di kampung saya 17 Agustus namanya sepak bola ala kampung kan, lapangannya nggak ada pagarnya, tidak ada kan. Jurinya apa zamannya wasit tidak jujur, ya mestinya kasih penalti tidak dikasih penalti. Akhirnya pendukung yang tadi itu masuk semua di lapangan berkelahi, dikejar itu wasit sampai masuk ke rumahnya masih ditungguin. Kenapa? Karena ketidakadilan. Maka itulah sebabnya Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Begitu juga Republik Indonesia, dari 5 Pancasila, kata yang terulang 2 kali, keadilan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 Pancasila ini ada 1 kata yang terulang di sila kedua dan sila kelima, yaitu keadilan. Berarti rasa keadilan ini harus betul-betul diperhatikan oleh penegak hukum. Ya, soal misalnya tadi disebut kooperatif, apalagi berlaku sopan, apalagi ya pokoknya itulah yang disebut tadi. Itu memang ada aturannya, ada aturannya. Ketika si terdakwa berlaku sopan di pengadilan dalam arti pakaiannya rapi, menunjukkan dia tidak mempersulit proses penyidikan dan penyelidikan, kemudian menjawabnya santun, dia tidak menunjukkan kelakuan yang menjengkelkan, kooperatif, dan itu memang ada aturannya. Itu dalam konstitusi kita, dalam undang-undang, ya memang boleh dikasih. Yang jadi masalah ketika ada satu kasus orangnya juga kooperatif,
orangnya juga sopan, orangnya juga tidak melawan, orangnya juga seperti apa si B, si A tadi, ini dikasih keringanan, ini tidak. Tentu ada melukai rasa keadilan. Dan ketika hal ini terjadi, maka saudara hakim, saudara jaksa, dan lain sebagainya, penegak hukum, dia bisa jadi lepas dari jangkauan hukum dunia. Dia tidak dipecat, dia tidak dimutasi hukuman, dikasih hukuman yang punishment, ya. Dia bisa lepas dari situ. Tapi percaya, hatinya si pengambil keputusan dalam hal ini hakim, Allah tahu. Dia memutus karena betul-betul mengamalkan undang-undang, aturan-aturan, atau dia memutus karena ada sesuatu di dalamnya. Allah pasti tahu. Apa yang manusia tidak tahu, apa yang manusia sembunyikan, hakul yakin percaya Allah tahu dan Allah melihatnya. Itulah sebabnya Nabi mengatakan seorang hakim itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Tinggal mau didorong kemana. Nah, tapi bagi hakim yang berlaku jujur dan adil, dia juga mendapat perlindungan di akhirat. Ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. Kelak di akhirat, satu diantaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Dalam hal ini hakim juga masuk di dalamnya. Nah, maka kalau kasus seperti ini, ya kalau dia dinyatakan menurut penilaian subjektif seorang hakim bahwa ini dia tidak mempersulit, kooperatif, kemudian berlaku sopan, ya memang dibenarkan, memang ada ya, undang-undang. Nah, soal ada petisi dan lain sebagainya, ingat, mengambil keputusan tidak boleh berdasarkan perasaan. Biar mereka yang memutuskan. Selama ini belum digugat, selama ini masih dinyatakan undang-undang berlaku dan sah, ya itu yang kita ikuti, bukan perasaan. Ya. Bayangkan kalau kita menghukum berdasarkan perasaan. Nah, kita betapa besar akibat kerusakan yang ditimbulkan. Nah, Ustaz, kalau gitu Ustaz ya, bagaimana Islam memandang profesi hakim? Ini kan profesi yang berarti tadi Ustaz bilang aja kakinya bisa sebelah di neraka, bisa di sebelah di surga. Nah, bagaimana Islam memandang hakim itu? Dalam istilah kan qadhi. Ya itu harus ada dalam sebuah negara, harus ada. Ya. Bukanlah sebuah negara kalau dia tidak ada hakimnya. Kan dia hakim. Nah, beda. Hakim itu memang kerjanya memutus. Ini salah, ini benar. Ya. Kalau dai seperti saya penceramah, saya mengajak. Ayo sholat, ayo ini amar ma'ruf nahi mungkar. Soal salah tidaknya itu dari qadhi. Pada zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin, ya, Nabi sekaligus merangkap sebagai istilahnya umara, merangkap ulama. Nabi, ya namanya Nabi dan Rasul, juga pengambil keputusan. Kamu salah, ini haram, ini memang. Pada begitu juga pada salam Khalifah Amirul Mukminin, ya. Umar sebagai presiden juga pengambil keputusan. Ada yang datangnya, saya bersengketa ini. Umar bin Khattab kata, kau yang salah, ini yang benar. Kenapa? Karena memang tahu masalah hukum agama dan tahu juga hukum-hukum tentang bernegara. Lama berpisahlah. Akhirnya ada yang menjadi umara, ada yang menjadi ulama. Nah, karena itu dalam dunia tata negara Islam ada yang menjadi sultan, ada yang menjadi presiden, tapi ada juga yang disebut menjadi qadhi. Ya, nah, kalau di Mesir kan ada namanya Grand Azhar. Dia berkaitan tentang hukum-hukum kaidah keislaman. Nah, dia itu. Karena kalau dia ulama, dia pula umara, pada satu diri manusia bisa jadi ada. Tapi untuk zaman sekarang sepertinya sudah sangat sulit menemukannya. Maka ada sultannya. Sultan ini mengelola tata negara kerajaan, ada juga yang khusus menangani tentang hukum-hukum atau syariah. Supaya semakin banyak pertimbangannya ya Ustaz ya, demi mencapai putusan yang seadil-adilnya. Baik sahabat hikmah, nah ini mungkin ada yang lagi asik nonton, coba dicek dulu. Ini jangan-jangan ada anaknya atau adiknya lagi masih tertidur belum sholat subuh. Nah, saat kita akan membahas soal ini nih Ustaz, soal bagaimana adabnya membangunkan anak terutama mungkin ya ketika dia harus sholat subuh dan biasanya susah bener. Nah, kita akan dengar nasihatnya nih atau tipsnya dari Ustadz Das'ad sesaat lagi sahabat hikmah.